Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kesempatan kini kita akan membahas tentang sejarahnya Wali Songo. Nah, agama Islam masuk ke Nusantara, tepatnya di Pulau Jawa. Diperkirakan pada abad ke-7 Masehi, tahun 674 Masehi hingga 1433 Masehi. Kurang lebih seperti itulah. Dalam rentan waktu sekitar 800 tahun, agama Islam belum tersebar luas dan hanya dianut oleh sebahagian kecil penduduk-penduduk di Nusantara. Meskipun para saudagar muslim sudah mulai berdatangan sejak 674 Masehi, membangun jalur hubungan dagang, namun meluasnya Islam ke berbagai pelosok Nusantara setelah kemunculan para penyebar Islam yang dikenal dengan sebutan Wali Songo. Nama Wali Songo berasal dari kata wali dan songo atau sanga, berarti 9 wali. Wali Songo dikaitkan dengan lembaga dakwah yang berisi tokoh penyebaran Islam dalam usaha mereka mengembangkan Islam secara terorganisasi pada abad ke-15 dan 16 Masehi. Para penyebar Islam yang disebut Wali Songo yaitu Maulana Malik Ibrahim Sunal Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Raja, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Mubalik-mubalik ini menyebarkan Islam dengan cara-cara damai, santun, toleran, dan dapat menyesuaikan diri dengan adat-adat lokal penduduk Nusantara, sehingga Islam diterima baik oleh kalangan masyarakat. Pada abad ke-17 dan 18 muncul para tokoh yang mempunyai peran dalam pengembangan Islam seperti Hamzah Al-Fansuri, Syekh Nuruddin Ar-Raniri, Syekh Abdul Rauf As-Sinkili, Syamsuddin Al-Sumatrani, Sultan Laudin Al-Makassari, Syekh Yusuf Al-Makassari, Syekh Abdul Somad Al-Falembani, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Nawawi Al-Bantani. Begitu pula di Nusa Tenggara Barat, muncul tokoh-tokoh penting yang mengembangkan Islam seperti Syekh Abdul Ghani Al-Bimawi hingga berkembangnya sejumlah pesantren di Lombok oleh beberapa tokoh seperti Tengku Soleh Hambali, Muhammad Zainuddin Abdul Majdi, Ibrahim Al-Khalidi. Biografi Sunan Malik Ibrahim atau disebut dengan Sunan Gresik berasal dari Kasan Persia. Ia dikenal dengan nama kakek bantal. Silsilah keturunannya tersambung dengan Nabi Muhammad SAW melalui Fatimah Sayyidah Az-Zahra radhiyallahu anha dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dari jalur Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Tahun 1371 Masehi, Sunan Maulana Malik Ibrahim datang ke Pulau Jawa dengan saudaranya Maulana Mahpur, Said Yusuf Mahrobi, dan 40 orang pengiring. Mereka datang ke Pulau Jawa untuk menyebarkan agama Islam sambil berdagang. Desa Sembalo menjadi daerah yang pertama kali ditujunya. Itu sebuah tempat dekat Leran di Gresik, 9 km dari arah utara Gresik, tidak jauh dari makam Fatimah bin Maimun. Penyiaran agama Islam, Sunan Maulana Malik Ibrahim mula-mula dengan berdagang, membuka toko, menyediakan kebutuhan pokok masyarakat dan menjualnya dengan harga murah di dekat pelabuhan yang beralokasi di desa Rumo. Melalui kegiatan-kegiatan dagang ia dapat berinteraksi dengan berbagai kalangan, pelaku jual beli, pemodal, pemilik kapal, dan pihak-pihak yang terkait dengan aktivitas perdagangan. Ia juga belajar bahasa daerah untuk mempermudah komunikasi dan kelancaran dakwahnya. Sehingga dalam waktu yang relatif singkat, Maulana Malik Ibrahim dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat baik dalam menghadiri upacara-upacara perkawinan maupun acara-acara lainnya. Bahkan ia pun menjadi juru damai apabila menemui masyarakat yang berselisih. Berkat kesungguhan dan tanggung jawabnya menyebarkan dengan Islam, ia dapat mendapat kepercayaan dari masyarakat dan berkat taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, satu demi satu mereka memeluk agama Islam. Maulana Malik Ibrahim tidak menentang secara tajam agama dan kepercayaannya yang dianut penduduk asli.
Ia berusaha menyampaikan keindahan dan kebaikan yang dibawa Islam. Setelah merasa dakwahnya cukup berhasil di desa Sembalo, ia pindah ke kota Gresik dan tinggal di desa Sawo. Selang beberapa lama, ia mulai menyiarkan Islam ke kalangan istana Majapahit dan juga mendatangi Raja Majapahit dan menyampaikan kebenaran agama Islam. Tapi sang raja belum menerima ajakannya, namun memberikan penghargaan dengan memberikan sebidang tanah di pinggiran kota Gresik yang kemudian dikenal dengan Gapura. Sunan Maulana Malik Ibrahim membuka pesantren dan menyampaikan kebenaran Islam kepada masyarakat. Terdapat penjelasan dalam bahasa Arab pada inskripsi batu nisan makam Maulana Malik Ibrahim bahwa Maulana Malik Ibrahim adalah seorang tokoh terhormat yang terhormat. Kemudian transkripnya itu berisi guru kebanggaan para pangeran, penasehat raja dan para menteri, yang santun dan yang dermawan kepada fakir miskin, yang berbahagia karena syahid. Sunan Maulana Malik Ibrahim wafat pada tahun awal 12 Rabiul Awal 822 Hijriah. Hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 822 Hijriah atau 1941 April di tanggal 8 April. Wafatnya tertera pada prasasti makamnya di Gresik, Jawa Timur. Peran Maulana Malik Ibrahim dalam mengembangkan Islam di Indonesia, dalam melakukan dakwah Islam di daerah Gresik dan sekitarnya. Sunan Maulana Malik Ibrahim wafat tahun 1419 Masehi, mempunyai peran penting dalam mengembangkan Islam, khususnya di Pulau Jawa. Mengembangkan Islam melalui jalur perdagangan. Maulana Malik Ibrahim melalui aktivitas dakwahnya dengan berdagang di tempat terbuka yang berlokasi di Desa Rumo. Dengan pelabuhan, ia menyediakan kebutuhan pokok dengan harga murah dan terjangkau oleh masyarakat. Pergaulannya yang disadari akhlak mulia, penuh keramaian, kesantunan dan toleran dalam keseharian menjadikan masyarakat mula tertarik untuk memeluk agama Islam. Lokasi dakwah dekat pelabuhan berhubungan erat dengan aktivitas dagang yang berada di daerah pesisir pantai yang menjadi pusat ekonomi. Maulana Malik Ibrahim sering banyak berinteraksi dengan para pedagang yang berada di wilayah Jawa dan daerah lainnya. Kemudian 2. Mendakwahkan Islam kepada keluarga kerajaan Majapahit, membentuk komunitas muslim di pesucian dan berada dekat dengan daerah pelabuhan pantai utara Gresik. Maulana Malik Ibrahim berkesempatan menyampaikan dakwah Islam bersamaan dengan aktivitas perdagangan. Ia menyampaikan dengan penuh kesantunan dan akhlak mulia, satu persatu memeluk Islam terus bertambah dari hari ke hari setelah merasa dakwahnya berhasil. Yang tepatnya di Sela Sembalo, Sunan Gresik berpindah ke kota Gresik dan tinggal di desa Sawo. Dakwahnya pun merambah pada keluarga Raja Majapahit yang saat itu dipimpin oleh Raja Brawijaya. Kedatangannya ke pusat kerajaan disambut baik walaupun sang raja belum bersedia memeluk Islam karena adanya hubungan baik dengan kerajaan dalam hubungan dagang. Maulana Malik Ibrahim diangkat menjadi Syah Bandar di Gresik dan diperbolehkan menyebarkan agama Islam di Gresik. Raja Brawijaya memberikan hadiah sebagai penghargaan terhadap Maulana Malik Ibrahim dengan sebidang tanah di pinggiran kota Gresik. Kemudian tempat ini dikenal sebagai Desa Gapura. Sunan Maulana Malik Ibrahim dengan keluarga kerajaan dengan menunjukkan sikap santun, arif dan bijaksana, mengantarkannya diangkat menjadi penasehat raja serta menjadi guru para pangeran. Dakwah Maulana Malik Ibrahim kepada keluarga Raja Majapahit yang sedang mengalami masa kemunduran dibuktikan dengan adanya tulisan yang terukir dalam bahasa Arab menjelaskan kedudukannya dalam keluarga kerajaan. Karena itulah dakwah Islam terus berkembang di berbagai kalangan. Kemudian mendirikan masjid dan pesantren.
Masyarakat di Gresik semakin tertarik memeluk Islam karena sosok Maulana Malik Ibrahim yang santun, dermawan, toleran. Kondisi ini mendorongnya membangun masjid persucian. Kemudian kini dikenal dengan Masjid Maulana Malik Ibrahim di Desa Leran, Kecamatan Manyar, pesisir utara Gresik. Masjid persucian selain sebagai tempat ibadah digunakan juga sebagai pembinaan mubalig. Tempat pembinaan mubalik, santri dan masyarakat. Bahkan di tempat ini pula lahirnya pesantren pertama di Nusantara. Maulana Malik Ibrahim tidak hanya mengajarkan agama tapi pengetahuan tentang teknik irigasi, persawahan dan tambak yang bertujuan memajukan ekonomi masyarakat pesisir di sekitar pantai utara Gresik. Kemudian hikmahnya di sini, Al-Quran, ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surat Yunus 62. Sunan Maulana Malik Ibrahim disebut Sunan Gresik. Berasal dari Kasan Persia, datang ke Pulau Jawa di abad ke-14 untuk menyebarkan agama Islam. Penyebaran Islam dilakukan melalui jalur perdagangan. Kemudian diangkat sebagai Syah Bandar, dijadikan sebagai penasihat kerajaan. Mengembangkan Islam di Indonesia, menyebarkan Islam melalui jalur perdagangan, mendakwahi Islam keluarga kerajaan Majapahit, membangun masjid dan pesantren. Kemudian yang selanjutnya, biografi Sunan Ampel. Dikenal dengan nama Raden Rahmat, aslinya Sayyid Ali Rahmatullah. Ayahnya bernama Syekh Ibrahim As-Samarqandi, seorang ulama asal Samarqandi, Asia Tengah. Ibunya seorang putra raja bernama Chandra Wulan dari kerajaan Kamboja. Sedangkan silsilah keturunannya bersambung sampai Rasulullah SAW melalui jalur Sina Hussein bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah SAW. Raden Rahmat datang ke Pulau Jawa bersama ayah dan saudara tuanya Ali Murtado, Raden Burereh yang sebelumnya tinggal di Champa. Mereka datang bersama sejumlah kerabat. Kedatangannya ke Pulau Jawa diperkirakan tahun 1440 Masehi. Kemudian itu atas undangan Prabu Sri Kertawijaya, Raja Kerajaan Majapahit, untuk memperbaiki perilaku masyarakat Majapahit yang konon saat itu mengalami kemunduran dan kemerosotan moral. Kedatangan rombongan ke Majapahit juga dikarenakan adanya hubungan keluarga antara ibunya dan istri Sri Prabu Wijaya Kertawijaya, Dewi Darawati, yang berasal dari Champa. Beberapa lama Raden Rahmat menikah dengan Nyai Ageng Manila, putri Tumenggung Arya Teja, Bupati Tuban, yang juga cucu Arya Lembu Sura, Raja Surabaya yang muslim. Dari pernikahannya lahir anak dan cucu yang menjadi generasi penerus dakwahnya dalam penyebaran Islam. Begitu pula hubungan kekerabatannya dengan penguasa Surabaya. Pada gilirannya membawa Raden Rahmat menjadi bupati penguasa di Surabaya. Dan kedudukan ini memberikan peluang baginya melakukan penyebaran Islam secara leluasa dan merintis pembangunan kota Surabaya. Kondisi ini didukung pula dengan keberadaan Raja Majapahit, Sri Prabu Kertawijaya, sebagai Maharaja Majapahit yang menaruh perhatian besar dengan perkembangan agama Islam. Dalam perjalanan dakwahnya, Sunan Ampel membangun masjid dan pesantren dan menjadikannya sebagai pusat pengkaderan mubalik yang disebar ke daerah lain di Pulau Jawa. Gelar Sunan atau Suhunan yang diperuntukkan pada Raden Rahmat diberikan karena kedudukannya sebagai Raja Bupati Surabaya. Sebagai guru suci di Duku Ampel yang memiliki kewenangan melakukan baiat bagi para santrinya, Sunan Ampel wafat tahun 1481 Masehi di Demak, di Masjid Ampel, Surabaya. Kemudian melakukan perubahan menuju tradisi bernilai Islam. Orang-orang pesisir utara Jawa adalah masyarakat yang hidup dalam tradisi dan budaya yang turun-temurun.
Di dalam dakwahnya, Sunan Ampel membawa ajaran Islam yang disampaikan dengan cara-cara damai, moderat, toleran, dan menyesuaikan tradisi masyarakat, dan juga mengandung nilai-nilai. Sebelum kedatangan penyiar Islam, orang-orang Majapahit mengenal ucapan peringatan terhadap orang mati disebut Srada, sebuah upacara peringatan atas kematian seseorang pada tahun ke-12. Kedatangan penyiar Islam Campa dipengaruhi Sunan Ampel. Majapahit memperingati tradisi kenduri dan memperingati kematian seseorang pada ke-3, 7, 40, dan 100 dan 1000. Dalam prakteknya masyarakat berkumpul, mendatangi keluarga yang ditinggal, lalu acara tersebut diisi dengan zikir, tahlil, dan doa. Tradisi keagamaan ini bukanlah berasal dari ajaran Hindu-Buddha, tetapi merupakan tradisi keagamaan Muslim Campa yang dikenalkan Sunan Ampel. Dan membangun masjid pesantren sebagai pusat penyebaran Islam. Masjid Ampel merupakan bangunan tempat ibadah yang menyimpan nilai sejarah. Arsitektur masjidnya memadukan arsitektur Buddha, Hindu-Buddha, dan khazanah Islam untuk kepentingan dakwah. Model atap tumpang pada masjid menggambarkan adanya akulturasi budaya Islam dan Hindu-Buddha. Tiang-tiang masjid masih kokoh hingga sekarang. Selain membangun masjid, Sunan Ampel juga membangun pesantren, tempat mengajarkan murid-muridnya membaca Al-Quran, syariat, dan tasawuf. Di tempat ini pula ia mengkader para santri-santri yang akan melanjutkan dakwah Islam. Di antaranya Sunan Giri, Raden Pata, Raden Kusen, Sunan Bonang, Sunan Derajat, dan tokoh-tokoh lainnya. Ajarannya yang banyak dikenal adalah falsafah limo atau tidak melakukan limo hal, moh main atau tidak berjudi, moh gombe tidak memabukkan, moh maling tidak mencuri, moh madal tidak menghisap candu, dan moh madon tidak berzina. Kemudian sikap positif dalam pribadi Sunan Ampel. Dalam usaha penyebaran dan pengembangan dakwah Islam di Indonesia, beliau patut menjadi teladan dalam sikap positif yang ditunjukkan. Yang ditunjukkan itu diantaranya, pertama, mendakwah dengan santun penuh kearifan, dengan tanpa caci maki terhadap pendapat agama lain. Kisah teladan menarik ketika Sunan Ampel mengajak Prabu Wijaya meluk Islam. Meskipun akhirnya tidak memeluk agama Islam, namun ia terkesan dengan ajaran agama Islam sebagai ajaran budi pekerti yang mulia. Kedua, toleransi dan selalu menjalin hubungan baik dengan semua kalangan, menghadapi kebudayaan Jawa dan Nusantara yang sudah cukup lama, yang masih kental dengan tradisi Hindu, Buddha, dan agama Kapitayan, agama asli nenek moyang orang-orang Nusantara. Sunan Ampel secara perlahan melakukan perubahan tradisi, menggelar kegiatan-kegiatan yang menilai Islami. 3. Sosok pemimpin yang merangkul tanpa memandang kasta dan jabatan. Sosok Raden Rahmat bukan hanya pemimpin agama tetapi juga raja bupati. 2. Kepemimpinan yang disandangnya membuat bergaul dengan siapa saja dari semua kalangan. Kemudian seorang guru, beliau mendidik dengan penuh keikhlasan dalam menyampaikan ilmu kepada murid-muridnya sehingga lahir generasi penyebar Islam di penjuru Nusantara. Prinsip dakwah yang disampaikan para wali songo seiring dengan ajaran agama yang menjunjung nilai akhlak mulia sebagaimana yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Hikmahnya di sini, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, perkataan yang tegas dan benar, dan pelajaran yang baik, dan bantahan mereka dengan cara yang baik. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Selanjutnya, biografi Sunan Giri. Nama asli beliau Raden Paku, lahir di tahun 1442 Masehi. Ayahnya bernama Syekh Maulana Ishaq Putra Syekh Jumadil Kubro. Beliau silsilahnya tersambung dengan Rasulullah SAW melalui jalur Sayyidina Husain putra Sayyidah Zain, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Sedangkan ibunya Depis Sukardadu, anak Raja Blambangan. Barebira Bumi putra Maharaja Hayam Wuruk, penguasa Majapahit. Masa kecilnya diasuh oleh seorang saudagar kaya raya di Gresik, Nyi Ageng Piniti. Nyi Ageng Piniti ini pengasuh. Kemudian pengasuh Nyi Ageng Piniti berawal dari seorang awak kapal. Masa kecilnya itu diasuh seorang saudagar kaya, Nyi Ageng Pinati. Kemudian pengasuhan Nyi Ageng Pinati berawal dari seorang
awak kapal yang menemukan peti tersangkut di kapal milik Nyi Ageng Pinatih yang sedang berlayar ke Bali. Kemudian bayi tersebut diserahkan kepada pemilik kapal Nyi Ageng Pinatih, dan bayi mungil diberikan nama Jaka Samudra dan dijadikan anak angkat. Sewaktu Jaksa Samudra masih dalam kandungan ibunya, Syekh Maulana Ishak diusir oleh mertuanya, Bewirah Bumi, lantaran ia tidak mau menerima ajakan Syekh Maulana Ishak untuk masuk agama Islam. Setelah Syekh Maulana Ishak pulang ke Pasai, Aceh, Dewi Sekardadu mengalami sakit hingga wafat setelah melahirkan putranya. Selang beberapa hari terjadilah wabah penyakit di Gresik. Bere Wirah Bumi memerintahkan agar sang bayi cucunya sendiri dibuang ke laut karena dianggap mendatangkan bencana, dan akhirnya ditemukan oleh Nyi Ageng Pinatih. Ketika berusia 7 tahun, Jaka Samudra dititipkan ke pesantren Ampel Denta. Nama Jaka Samudra diganti menjadi Raden Paku oleh Sunan Ampel. Kemudian ia belajar berbagai disiplin ilmu agama, Al-Quran, hadis, fikih, dan tasawuf di bawah asuhan Sunan Ampel. Karena kecerdasannya menyerap ilmu agama, Raden Paku diberikan gelar Maulana Ainul Yakin. Setelah beberapa tahun mengenyam pendidikan di pesantren, Raden Paku berangkat ke Tanah Suci bersama Raden Mahdum Ibrahim, putra Sunan Ampel. Saat melewati Aceh, mereka berdua menemui Syekh Maulana Isa, kemudian disarankan untuk memperdalam ilmu agama terlebih dahulu. Setelah beberapa tahun belajar, mereka berdua disarankan kembali ke Jawa untuk mengabdi ke masyarakat. Kemudian ke Gresik bersama dua orang abdi, Syekh Koja dan Syekh Krigi, sambil membawa pesan Syekh Maulana Ishak agar kelak Raden Paku mencari lokasi yang jenis tanahnya sama dengan tanah yang diberikan sang ayah. Ia menikah dengan Mas Mustorsyah, putri Sunan Ampel, sehingga hubungannya dengan sang guru tidak sebatas santri dan kiai, melainkan hubungan mantu mertua. Kemudian sebelum membangun pesantren, Sunan Giri melakukan usaha-usaha dagang milik ibu angkatnya Nyi Ageng Pinatih. Ekspedisi perdagangan ia lakukan tidak hanya di wilayah Jawa, melainkan ke daerah-daerah lain seperti Makassar. Ia melangsungkan dakwah Islam sambil berdagang sampai akhirnya memutuskan untuk mendirikan pesantren. Pendirian pesantren Giri Kedaton bermula dari munajatnya selama 40 hari hingga teringat pesan ayahnya ketika bertemu di Pasai Aceh. Akhirnya menemukan jenis tanah yang sama di sebuah perbukitan pada tahun 1480 Masehi yang diberikan nama Giri. Dalam bahasa Sanskerta berarti itu gunung. Seiring perkembangan Islam, Giri Kedaton tumbuh sebagai kota dan pusat pemerintahan sekaligus pusat penyebaran agama Islam. Makam Sunan Giri terletak di sebuah bukit di Dusun Kedaton, tepatnya Giri Gajah, Kabupaten Gresik. Di pintu gapura tertulis tahun 1505 Masehi, tahun pembangunan gapura makam. Kemudian perjuangan Sunan Giri, dakwanya dilanjutkan oleh Pangeran Zainul Abidin atau Sunan Dalem bergelar Sunan Giri II. Dan puncak kejayaan Giri saat Pangeran Paripartika ini yang dikenal dengan nama Sunan Prapen naik tahta, memimpin Giri melanjutkan dakwah Islam ke berbagai daerah Kutai, Goa, Sumbawa, Bima, Lombok, bahkan ke Maluku. Sunan Prapen, cucu Sunan Giri, melanjutkan perjuangan kakeknya menyebarkan Islam ke wilayah Lombok abad ke-16. Dalam Babad Lombok disebutkan bahwa Sunan Prapen, putra Sunan Ratu Giri, ketika datang ke Lombok dalam rangka penyebaran agama Islam, pertama kali mendarat di Salutahu melanjutkan perjalanan ke Labuan Lombok. Dan Sunan Giri wafat pada abad ke-16, dimakamkan di sebuah bukit di Dusun Keraton Desa Giri Gajah, Kecamatan Kebohas, Kabupaten Gresik. Peran Sunan Giri dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Beliau melakukan dakwah Islam di daerah Jawa. Sunan Giri mempunyai peran penting dalam pengembangan syiar Islam. Di antaranya
berperan sebagai pemimpin agama dan penguasa wilayah Giri. Keberadaan bangsa Sri Manganti Puri Kedaton di situs Giri Kedaton menjadi bukti sejarah bahwa Raden Paku bukan hanya ulama penyebar Islam, melainkan juga penguasa politik di wilayahnya. Gelar Prabu Satma atau Sunan Giri juga disematkan ke Raden Paku. Dalam bahasa Jawa kuno, Sunan Giri berarti Raja Giri. Usaha dakwah yang dilakukan menjadi lebih meluas dan leluasa karena memegang kedudukan sebuah pemimpin. Sebagai bagian dari Dewan Wali Songo, Sunan Giri bertugas membuat tatanan pemerintahan di daerah Jawa, juga mengatur kalender perhitungan siklus yang siklus perubahan hari, bulan, tahun, windu menyesuaikan siklus Pawukon, serta merintis pembukaan jalan. Kemudian mengambil alih fungsi dukuh menjadi pesantren. Salah satu proses islamisasi melalui pendidikan yang diperankan Sunan Giri adalah usaha mengambil alih lembaga pendidikan Siwa Buddha yang disebut Mandala Asrama atau dukuh menjadi pesantren. Pada masa Majapahit, dukuh dijadikan sebagai tempat pertapaan untuk mendidik calon pendeta. Lalu oleh para wali songo, dukuh diformat menjadi pesantren dan peserta didik yang belajar disebut santri. Kata santri berasal dari kata sastri yang berarti orang suci yang mempelajari kitab suci. Dalam perjalanannya, pesantren mengajarkan berbagai macam-macam ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan, seni, ekonomi, dan sebagainya. Kemasyhuran dalam pengembaraan Raden Paku saat muda dalam menjalankan usaha dagang milik Nyi Ageng sambil menyebarkan Islam ke berbagai daerah menjadikan Sunan Giri dikenal sangat luas hingga santrinya tidak hanya berdatangan dari Pulau Jawa, bahkan dari Makassar, Lombok, Sumbawa, Flores, Ternate, Tidore, dan Hitu. Persebaran santri dari berbagai penjuru daerah menunjukkan kemajuan dan perkembangan pesantren yang mulai diminati masyarakat masa itu. Kemudian mengembangkan pendidikan terbuka bagi masyarakat. Sunan Giri tidak hanya mengembangkan sistem pesantren diikuti santri-santrinya di berbagai daerah, melainkan mengembangkan pendidikan masyarakat secara terbuka dengan menciptakan berbagai jenis permainan anak-anak. Pertama, jelungan. Itu permainan anak yang berperan sebagai pemburu dan yang lainnya menjadi objek buruan. Mereka akan selamat dari kejaran pemburu bila telah berpegang pada batang pohon yang telah ditentukan lebih dahulu. Pada prinsipnya pemenang bersembunyi, sementara pemain kalah berusaha mencari pemain lain tanpa harus meninggalkan pangkalan atau batang pohon terlalu jauh batang pohon. Arti permainan tersebut adalah seorang yang sudah berpegang teguh pada agama Islam, maka ia akan selamat dari ajaran setan atau iblis yang dilambangkan sebagai pemburu. Kemudian jamuran di permainan tradisional yang melibatkan 4-12 anak dimainkan pada malam hari saat bulan purnama. Pelaksanaannya dengan membentuk bulatan seperti jamur. Permainan ini disertai nyanyian berupa tembang dan diakhiri dengan mengerjakan apa yang disuruh oleh anak yang jadi atau dadi. Dalam permainan ini terkadang makna kerjasama, peduli, dan menambah keakraban dengan sesama teman. Sunan Giri juga membuat tembang-tembang permainan anak-anak yaitu Padang Bulan, Jor, Gula Ganti, Cublak-Cublek Sueg. Kedatangannya di tengah masyarakat dengan cara-cara unik memanfaatkan seni lokal menarik simpati dari berbagai tingkatan usia menjadikan Islam semakin meluas. Kemudian memanfaatkan seni pertunjukan sebagai media dakwah. Pada masa Majapahit, pertunjukan di masyarakat berhubungan dengan ritual-ritual keagamaan Hindu-Buddha yang berkaitan dengan tempat-tempat sakral, pilihan hari dan waktu permainan. Pemain terpilih, sesaji, dan busana khusus. Seni wayang diperkirakan sudah ada di Nusantara sejak tahun 930 Masehi yang merupakan asli kebudayaan Jawa. Kemudian pertunjukan wayang merupakan pertunjukan ritual yang berasal dari cerita Ramayana dan Mahabharata. Pagelarannya dikaitkan dengan ucapan spiritual agar terhindar
bencana bersifat gaib. Oleh karena itu, dalang diposisikan sebagai orang suci atau pendeta. Melihat di potensi dakwah dalam penunjukan ini, Sunan Giri dan Wali Songo lainnya mengambil alih seni pertunjukan dan mengembangkannya menyesuaikan dan menyelaraskan isi cerita dengan ajaran tauhid dalam Islam, seperti menggelar pertunjukan wayang kerucil dengan pedoman cerita Menak yang mengisahkan kepahlawanan Hamzah, paman Nabi Muhammad SAW. Pergelarannya pun disertai tata cara dan sopan santun yang baik dan jauh dari maksiat. Sikap positif dalam pribadi Sunan Giri dalam usaha menyebarkan dan mengembangkan dakwah Islam di Indonesia. Sunan Giri patut menjadi teladan dalam sikap positif yang ditunjukkannya, diantaranya santri cerdas, tekun, dan ulet dalam menuntut ilmu. Di masa anak-anak hingga tumbuh dewasa, Raden Paku mengenyam pendidikan pesantren di Ampel Denta dan berguru kepada Syekh Maulana Ishak. Ayahnya sangat singgah dan di Malaka, Aceh. Kecerdasannya diakui Sunan Ampel sehingga diberikan gelar Raden Ainul Yakin. Kemudian toleran dan bijak dalam berdakwah. Melaksanakan dakwahnya, Sunan Giri terkadang mendatangi masyarakat ke rumahnya dan berbicara empat mata untuk menyampaikan ajaran Islam. Kemudian mengumpulkan mereka dalam acara-acara yang menjadi tradisi masyarakat seperti selamatan. Lalu Sunan Giri memasukkan ajaran Islam sehingga lambat laun ajaran Islam diterima dengan baik tanpa paksaan. Pemimpin yang mengayomi rakyat dalam batu nisan Sunan Giri tertulis 4 pedoman hidup yang dijalani sebagai pemimpin. Berilah makan pada mereka yang lapar. Berilah pakaian pada mereka yang tidak menutup aurat. Berilah payung pada mereka yang kehujanan. Berilah tongkat pada mereka yang buta. Prinsip-prinsip hidup diterapkan ketika menjadi pemimpin agama sekaligus pemimpin di wilayah Giri. Beliau sosok yang mampu mendamaikan dunia keilmuan, politik, dan spiritual guna membangun peradaban dunia. Kemudian seni kreatif. Kemampuan Sunan Giri menuangkan ide kreatif dalam menyebarkan Islam melalui pendidikan dan seni budaya telah menjadikannya seniman yang memanfaatkan seni untuk agama. Kreasinya membuat permainan anak, membuat tembang yang berisi pesan-pesan moral, dan menambahkan lakon-lakon dalam seni wayang yang mengandung napas keislaman menjadi teladan yang patut dicontoh. Prinsip dakwah yang disampaikan para wali songo seiring dengan ajaran agama yang menjunjung nilai-nilai akhlak mulia sebagaimana yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Dan sungguhnya kamu benar-benar menyeru mereka kepada jalan yang lurus. Quran Surat Al-Mu'min ayat 73. Kemudian selanjutnya Sunan Bonang. Nah, Sunan Bonang ini biografinya. Sunan Bonang bernama aslinya Mahdum Ibrahim, putra keempat Sunan Ampel dari pernikahannya dengan Nyi Ageng Manila, putra Arya Teja, Bupati di Tuban. Kemudian tokoh ini diperkirakan lahir pada tahun 1465. Silsilah keluarganya bersambung dengan Rasulullah SAW lewat ayahnya Sunan Ampel sampai ke Sayyidina Husain bin Ali dan Fatimah, putri Rasulullah SAW, putri Nabi Muhammad SAW. Raden Mahdum Ibrahim belajar ilmu agama langsung kepada ayahnya Sunan Ampel. Belajar agama di pesantren Sunan Ampel bersama Raden Paku, Raden Patah, dan Raden Husain. Ia juga mengenyam pendidikan agama di Aceh, berguru kepada Syekh Maulana Ishak sewaktu sehingga akan melakukan perjalanan haji ke Tanah Suci Mekah. Kecenderungan terhadap seni dan sastra membuatnya banyak belajar kesenian dan budaya Jawa. Tentang kesusastraan Jawa, tembang-tembang sejenis Macapat yang populer masa itu kepada ibunya, seorang putri Bupati Tuban yang banyak memahami sastra Jawa. Mengawali dakwahnya, Raden Mahdum Ibrahim memasuki pedalaman Kediri, Jawa Timur dengan mendirikan langgar musola di tepi barat Sungai Berantas, Desa Singkal, Kabupaten Nganjuk. Gaya dakwah yang keras dan di awal dakwahnya seperti merusak acara yang dipuja penduduk, menimbulkan konflik dan banyak tokoh yang memusuhi Sunan Bonang.
terutama tokoh-tokoh ajaran Bhairawa Tantra, Kibuto Luco Yadan, dan Nyai Plencing. Dakwah Sunan Bonang belum mencapai keberhasilan karena masyarakat Kediri masih belum menerima Islam hingga datang masanya Sunan Prapen tahun 1561 Masehi. Kegagalan dakwah Sunan Bonang di Kediri mengantarkannya pindah ke Demak atas panggilan Raja Demak Raden Pata yang mengangkatnya sebagai imam Masjid Demak. Namun tidak lama kemudian ia melepaskan jabatan sebagai imam, kemudian pindah ke Lasem dan mendirikan sebuah jawiyah, tempat khusus untuk beribadah dan digunakan juga oleh para pengawal tasawuf sebagai tempat khalwat menyendiri. Kemudian pada usia 30 tahun Sunan Bonang dijadikan wali negara Tuban yang mengurusi berbagai hal menyangkut agama Islam. Sunan Bonang dikenal sebagai penyebar Islam yang menguasai ilmu fikih, tasawuf, usuluddin, seni, sastra, arsitektur, dan ilmu bela diri atau silat. Keluasan ilmunya dapat dilihat dari buku-buku sumber yang dijadikan rujukan dalam menulis naskah Primbon Bonang. Naskah ini berisi ajaran tasawuf yang sumber dari kitab-kitab klasik karangan ulama-ulama sufi seperti Imam Ghazali, Abu Thalib Al-Maki, dan ulama-ulama lainnya. Kemampuan Sunan Bonang sebagai dalang pertunjukan wayang memberikannya kesempatan menyisipkan dakwah Islam melalui seni yang digemari penduduknya pada zamannya. Ia mencoba menyempurnakan susunan musik gamelan dan menambahkan irama-irama lagu. Selain sebagai tokoh penyebar Islam, Sunan Bonang juga dikenal sebagai orang yang sangat pandai mencari sumber air. Di tempat-tempat tersulit air, masyarakat mengenalnya tokoh yang punya banyak kelebihan. Sementara kesaktian yang ditunjukkan Sunan Bonang sebenarnya adalah karomah yang diberikan Allah, hidup tidak menikah atau membujang hingga akhir hayatnya. Sunan Bonang diperkirakan wafat tahun 1525 Masehi, dimakamkan di Tuban sebelah barat alun-alun kota Tuban. Kemudian peranan Sunan Bonang dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Dalam melakukan dakwah Islam di daerah Jawa, Sunan Bonang punya peran penting dalam mengembangkan syiar Islam, diantaranya mengembangkan dakwah Islam lewat seni budaya. Alat musik Bonang selalu digunakan untuk mengiringi pertunjukan wayang. Alat ini digunakan oleh aparat desa untuk mengumpulkan warga jika ada informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Kondisi masyarakat yang menyukai pertunjukan wayang dimanfaatkan Sunan Bonang untuk menarik simpati masyarakat meluk Islam dengan memasukkan pesan-pesan dakwah Islam dalam pertunjukan. Keahlian dan kemampuan Sunan Bonang memahami sastra Jawa dan tampil sebagai dalang berperan melakukan penyempurnaan dalam pertunjukan. Menyempurnakan susunan gamelan, menambahkan lagu-lagu, menambahkan ricikan seperti ricikan kuda, gajah, harimau, garuda, karena perang dan rampongan, mengubah tembang-tembang Jawa dan membuat berbagai jenis genting, menemu alat musik Bonang, masukkan nilai-nilai Islam pada tradisi masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa mengenai ritual Pancamakara dan ajaran Tantrayana, yaitu sebuah ucapan yang dilakukan dengan duduk mengelilingi makanan. Kemudian duduk seorang di tengah-tengahnya Cakrewasa, itu imam, sebagai pemimpinnya, membacakan mantra-mantra. Tradisi yang dilakukan masyarakat saat itu, Sunan Bonang mengisi tradisi ini dengan ucapan kenduri atau selamatan dengan doa-doa Islam. Sebutan hanya Krawati, pemimpin lingkaran cakra, diberikan kepada Sunan Bonang karena ikut meluruskan tradisi dan mengubah isinya bernilai ajaran Islam. Kemudian ketiga, menyebarkan dakwah melalui karya sastra suluk wujil. Naskah Primbon adalah tulisan Sunan Bonang, memuat ajaran tasawuf yang mendalam. Tulisan ini merupakan hasil bacaannya yang bersumber dari kitab-kitab klasik berisi ajaran Islam dan nasihat-nasihat para ulama yang menunjuk tulisan ulama sebelumnya, seperti kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali, kitab Talkhis Al-Manhaj karangan Imam Nawawi, dan kitab-kitab lainnya. Kemudian Sunan Bonang juga menulis tentang pengetahuan tasawuf yang lebih mendalam, yaitu karya berjudulnya Suluk Wujil yang ditulis dalam sastra Jawa berbentuk tembang. Karya ini masih tersimpan di perpustakaan Universitas Leiden, Belanda. Kemudian sikap positif dalam pribadi Sunan Bonang dalam usaha menyebarkan dan mengembangkan dakwah Islam di Jawa.
Sunan Ampel patut menjadi teladan dalam sikap positif yang ditunjukkan. Penyebaran Islam yang gigih dan ulet, kegagalan Sunan Bonang berdakwah di Kediri karena melakukan dakwah dengan mendekatkan dan pendekatan yang cenderung keras membuatnya dimusuhi oleh orang-orang ajaran Bhairawa dan Tantrana. Kondisi ini tidak membuat ia mundur mengembangkan dakwah Islam. Ia melakukan perubahan strategi dakwah melalui seni dan budaya yang digemari masyarakat. Sunan Bonang selalu mampu memanfaatkan peluang untuk mengajak seorang menganut ajaran Islam. Seniman kreatif dan inovatif dalam mengembangkan media dakwah. Sunan Bonang memahami sastra Jawa, kemudian menulis suluk berisi tembang yang berisi pesan-pesan ajaran Islam. Ia juga mengembangkan dakwah Islam lewat seni pertunjukan dan musik yang digemari masyarakat di zamannya. Kemampuan memainkan alat musik Bonang menarik perhatian masyarakat dan lama-laun lambat laun mendekat untuk memeluk Islam. Toleran dalam dakwah. Kegagalannya berdakwah di daerah Kediri dengan pendekatan keras membuat Sunan Bonang merubah strategi dengan memahami tradisi yang sedang berlangsung di masyarakat dan memasukkan nilai-nilai keislaman dalam ritual keagamaan. Tantrayana menjadi tradisi lingkaran kenduri atau selamatan yang diisi dengan pembacaan zikir dan doa. Kemudian surat At-Taubah, tidak sepatutnya bagi mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga diri. Quran surat At-Taubah ayat 122.